Langit itu tiba-tiba memucat. Cahaya matahari yang biasanya menembus cakrawala kini redup seperti bara yang hampir padam. Burung-burung berhenti berkicau, lautan beriak gelisah, dan gunung-gunung yang kokoh seolah menahan napas. Tidak ada lagi waktu bagi manusia untuk berpaling, karena detik yang dijanjikan itu telah datang. Malaikat yang ditugaskan telah berdiri tegak, memegang sangkakala yang begitu besar hingga mengguncangkan seluruh lapisan langit. Malaikat itu yang sejak awal penciptaan tidak pernah tersenyum dan tidak pernah berkedip, kini menatap ke arah bumi dengan pandangan yang menembus setiap jiwa. Nafas pertamanya menegangkan alam semesta, dan bumi bergetar menunggu perintah Tuhan untuk ditiupkan. Saat itu, dunia tiba-tiba terasa begitu sunyi. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi nyanyian. Manusia sibuk dengan dirinya masing-masing. Ada yang masih tertawa dalam maksiat, ada yang masih menunda tobat, ada yang masih menimbun dosa dengan tenang. Lalu tiba-tiba dari arah langit terdengar suara yang begitu mengerikan. Suara itu tidak seperti guntur, tidak seperti gempa, tetapi lebih dahsyat dari semua suara yang pernah didengar oleh telinga manusia. Tiupan itu mengguncangkan segala yang hidup, memecahkan segala yang padat, dan meluluh lantakkan seluruh peradaban yang pernah dibanggakan manusia. Sangkakala pertama ditiup, dan seketika bumi menjerit. Lautan meluap seakan ingin menelan daratan. Pegunungan meledak dari dalam, menghamburkan batu-batu sebesar istana ke udara. Bumi terbelah, kota-kota megah ambruk seperti tumpukan pasir. Gedung yang menjulang tinggi runtuh dalam satu hembusan angin. Tidak ada yang mampu berdiri tegak lagi. Manusia berhamburan dalam ketakutan. Mereka tidak lagi mengenal satu sama lain. Anak melupakan ibunya, suami tidak mencari istrinya, sahabat tidak menolong sahabat. Setiap orang hanya berteriak menyebut nama Tuhannya dengan suara yang parau, berharap agar waktu bisa diputar kembali. Namun semua itu sudah terlambat. Langit terbelah seperti kain yang disobek. Bintang-bintang berjatuhan seperti bola api. Planet-planet berguncang dan saling bertabrakan. Lautan mendidih, mengeluarkan uap panas yang membakar kulit dan paru-paru. Manusia berlari tanpa arah, terantuk oleh reruntuhan bumi yang meletus dari dalam. Hewan-hewan menjerit dalam kebingungan, dan hutan terbakar oleh panas yang tidak tertahankan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Setiap gunung, setiap gua, setiap rumah menjadi kuburan bagi mereka yang di dalamnya. Dan di tengah kekacauan itu, manusia mulai menyadari sesuatu yang terlambat mereka pahami. Bahwa semua yang pernah mereka kejar di dunia kini tidak berarti apa-apa. Harta mereka terbakar, rumah mereka hancur, pangkat mereka lenyap. Tidak ada lagi penguasa, tidak ada lagi rakyat, tidak ada lagi yang bisa disebut kaya atau miskin. Semua sama di hadapan tiupan itu. Jiwa-jiwa yang dulu sombong kini berteriak minta ampun, namun lidah mereka keluh. Air mata mereka mengalir, tetapi tidak ada yang melihat. Semua orang hanya melihat dirinya sendiri, menunggu kapan napas terakhirnya direnggut oleh kedahsyatan tiupan itu. Bumi terus berguncang, seperti hewan yang menggelepar sebelum mati. Langit yang selama ini menaungi kini retak dan terlipat, memperlihatkan cahaya yang begitu panas dan menyilaukan. Gunung-gunung beterbangan seperti kapas, lautan naik ke udara, dan langit turun menghimpit bumi. Tidak ada yang mampu berdiri tegak. Semua tersungkur, semua menjerit, semua bergetar dalam ketakutan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Malaikat Israfil meniup sangkakala dengan kekuatan yang mengguncangkan seluruh jagat raya. Dalam sekejap, seluruh kehidupan padam. Tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu bertahan.
Burung-burung jatuh dari langit, ikan-ikan mengapung di lautan yang mendidih. Manusia terhempas tanpa nyawa. Angin berhenti berhembus, matahari padam, bulan hancur berkeping-keping. Dunia yang dulu hidup kini menjadi kuburan raksasa yang sunyi. Semua makhluk mati, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan untuk tetap hidup. Alam semesta terdiam dalam kesunyian yang tidak pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, ruh-ruh manusia melayang di udara, bingung, ketakutan, menatap bumi yang telah menjadi lautan api. Mereka menyesal, mereka menangis, mereka memohon agar diberi satu kesempatan lagi. Tapi kesempatan itu telah ditutup sejak tiupan pertama menggema. Tidak ada lagi tobat setelah itu. Tidak ada lagi iman yang diterima. Semua amal terputus, semua janji dihapus, semua harapan sirna. Betapa banyak orang yang dulu tertawa di atas dosa kini menangis di tengah kehancuran. Betapa banyak orang yang dulu menolak sujud, kini memohon agar diberi satu kali saja kesempatan untuk bersujud. Betapa banyak orang yang dulu mencintai dunia kini ingin menukar seluruh hartanya dengan satu sujud yang diterima. Tetapi bumi sudah tidak mengenal ibadah lagi. Tidak ada azan, tidak ada masjid, tidak ada kitab yang dibaca. Semua yang pernah mengingatkan kini telah tiada. Tiupan sangkakala pertama itu bukan hanya suara, tetapi perintah kehancuran yang menembus setiap lapisan langit dan bumi. Tidak ada makhluk yang bisa menentangnya. Semua yang bernyawa terdiam, seluruh malaikat terkejut, dan alam semesta bergetar dalam ketaatan kepada perintah terakhir sebelum kebangkitan. Bayangkanlah ketika tubuhmu yang sekarang bernyawa tiba-tiba berhenti bergerak. Nafasmu terputus, jantungmu berhenti, matamu menatap kosong ke langit yang hancur. Tidak ada waktu untuk mengucap istighfar, tidak ada waktu untuk meminta maaf. Semua berhenti dalam satu tiupan. Sungguh, seandainya manusia tahu betapa dekatnya hari itu, mereka tidak akan berani menunda tobat. Tidak akan ada yang berani mengangkat kepala dengan sombong, tidak ada yang berani berkata, "Aku masih muda, waktuku masih panjang." Sebab tidak ada yang tahu kapan sangkakala itu akan ditiup. Mungkin besok, mungkin malam ini, mungkin bahkan sebelum matahari terbenam. Dan ketika tiupan itu datang, tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada gunung yang bisa melindungi, tidak ada laut yang bisa menelan untuk menyembunyikan. Semua terbuka, semua terlihat. Manusia akan menyadari bahwa dunia hanyalah bayangan yang menipu. Segala tawa, segala ambisi, segala kesombongan berubah menjadi penyesalan yang abadi. Maka, sebelum suara itu mengguncang langit, sebelum bumi menelan segala yang di atasnya, sebelum matahari padam dan bintang-bintang jatuh, kembalilah kepada Tuhanmu. Jangan tunggu hingga tiupan itu membuatmu menyesal di waktu yang tidak akan kembali. Bersujudlah selagi sujud masih diterima. Menangislah selagi air mata masih bisa menghapus dosa. Sebab ketika sangkakala pertama ditiup, dunia akan berakhir dengan suara yang tidak bisa dihentikan. Dan penyesalan akan menjadi satu-satunya suara yang tersisa. Setelah tiupan pertama itu menggema, bumi tidak lagi menjadi tempat bagi kehidupan. Segala yang pernah bernyawa kini telah tiada. Keheningan yang begitu pekat menyelimuti alam semesta. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada bisikan angin. Seakan seluruh ciptaan berhenti bernafas dalam satu waktu yang abadi. Lautan yang dahulu luas kini menjadi datar seperti cermin yang membeku. Gunung-gunung telah rata dengan tanah. Langit tidak lagi biru, melainkan berubah menjadi warna kelabu yang pudar. Semua tampak mati, sunyi, dan tanpa jiwa. Hening itu begitu panjang, seolah waktu sendiri berhenti berjalan. Tidak ada lagi peredaran matahari, tidak ada siang dan malam. Tidak ada pergantian waktu, segalanya beku di antara kehancuran dan penantian.
Ruh-ruh manusia melayang di antara kehampaan, tidak memiliki arah, tidak punya tempat berpijak. Mereka menyaksikan kebinasaan bumi yang pernah menjadi kebanggaan. Kota-kota megah kini menjadi abu, istana raja hancur tak bersisa, lautan menjadi tempat jenazah yang tak terhitung jumlahnya. Semua kesombongan manusia telah ditelan oleh kesunyian yang tak bertepi. Bumi itu kini seperti tubuh mati yang telah kehilangan roh, tidak ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Pohon-pohon tumbang, tanahnya retak dan membara, udara penuh dengan sisa kehancuran yang menyesakan. Tidak ada yang bisa bertahan, tidak ada hewan, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bersuara. Malaikat-malaikat pun berdiri membisu, tunduk dalam ketundukan mutlak kepada perintah Tuhan mereka. Israfil masih menggenggam sangkakala, menunggu izin kedua dari Sang Pencipta, menunggu waktu yang hanya diketahui oleh Dia yang menguasai segala. Dalam diam itu, ruh-ruh manusia berada dalam kebingungan yang tiada tara. Mereka menyadari bahwa kematian pertama telah sempurna. Mereka tidak lagi memiliki tubuh, hanya kesadaran yang menggantung di antara dunia dan akhirat. Tidak ada waktu di sana. Satu detik terasa seperti 1000 tahun, satu helaan terasa seperti keabadian. Mereka tahu bahwa setelah ini akan ada tiupan kedua, namun tidak tahu kapan. Ketakutan mereka bukan lagi terhadap kematian, melainkan terhadap kebangkitan yang dijanjikan. Alam semesta yang dulu begitu megah kini terkulai tanpa daya. Bintang-bintang tidak lagi bersinar, planet-planet berhenti pada orbitnya. Langit menjadi lipatan hitam yang sunyi. Semua tertunduk kepada kehendak Tuhan yang mutlak. Dalam kesunyian itu, ada tanda-tanda kekuasaan yang masih tersisa. Setiap partikel debu yang melayang seolah mengucap Subhanallah dalam keheningan. Semua tunduk, semua menunggu, semua bergetar dalam keagungan yang tidak terucap. Dan di antara kehancuran itu, ada rahasia yang tak dapat dijangkau akal manusia. Sebab setelah tiupan pertama, Tuhan tidak membiarkan segalanya lenyap tanpa makna. Ada waktu yang dijeda, ada jarak yang tidak bisa diukur. Di antara dua tiupan itu tersembunyi keputusan yang agung, keputusan yang akan membedakan antara yang beriman dan yang ingkar, antara yang bertaubat dan yang durhaka. Setiap ruh akan menanti dengan ketakutan yang membakar, sebab mereka tahu bahwa tiupan kedua tidak akan membawa kematian lagi, melainkan kebangkitan yang tidak bisa dihindari. Ketika kesunyian itu telah mencapai puncaknya, langit yang hancur mulai bergetar kembali. Suatu cahaya muncul dari kegelapan, menyilaukan segala arah. Bumi yang mati mulai berguncang untuk kedua kalinya. Namun kali ini bukan untuk kehancuran, melainkan untuk memuntahkan semua yang dikandungnya. Setiap tubuh yang hancur akan dikembalikan, setiap tulang yang rapuh akan disatukan, setiap jiwa akan menemukan jasadnya kembali. Itulah awal kebangkitan, saat manusia akan berdiri untuk menghadapi pengadilan yang tidak dapat dihindarkan. Namun, sebelum tiupan kedua datang, alam tetap dalam diam yang menegangkan. Di antara kesunyian itu, ruh-ruh yang beriman menangis, berdoa agar diberi rahmat, sedangkan ruh-ruh yang kafir menjerit dalam penyesalan yang tiada akhir. Tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka mengenang hari-hari ketika azan menyeru mereka, namun mereka berpaling. Mereka mengingat malam-malam ketika hatinya menolak sujud, padahal Tuhan memanggilnya dengan lembut. Kini semua itu hanya menjadi kenangan pahit yang menyesakkan di dalam ketiadaan. Seandainya manusia di dunia dapat melihat keadaan setelah tiupan pertama itu, niscaya mereka akan meninggalkan segala dosa tanpa ragu. Mereka akan menangis di setiap malam. Mereka akan memohon ampun tanpa henti. Mereka akan berlomba dalam kebaikan. Namun sayang, kebanyakan manusia tidak melihat dengan mata hati.
mereka tertipu oleh waktu, tertidur dalam kelalaian, dan baru terbangun ketika dunia telah menjadi padang kehancuran. Bumi setelah tiupan pertama adalah cermin dari akibat kesombongan manusia. Semua yang dibanggakan menjadi abu. Semua yang mereka bangun dengan megah kini hilang tanpa jejak. Tidak ada sisa peradaban, tidak ada nama yang diingat. Hanya debu dan kesunyian yang berbicara. Itulah akhir dari segala kebanggaan dunia yang fana. Tidak ada satupun tangan yang bisa memperbaikinya kembali, karena waktu sudah berhenti. Dan di balik semua itu, kebesaran Tuhan tampak jelas. Dialah yang memberi kehidupan, dan dialah pula yang mematikannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehendaknya. Setiap jiwa akan merasakan kedahsyatan hari itu, dan setiap hati akan tunduk dalam ketakutan yang tidak bisa digambarkan. Maka berbahagialah mereka yang beriman sebelum hari itu tiba, yang menangis dalam sujudnya, yang menjaga lisannya dari dusta, yang hatinya lembut ketika mengingat Rabb-nya. Sebab ketika tiupan pertama telah mengguncang seluruh alam, tidak ada lagi yang bisa menolong selain rahmat-Nya, dan waktu akan terus diam hingga tiupan kedua datang. Dunia yang telah mati akan kembali hidup, bukan untuk kehidupan, melainkan untuk pembalasan. Setiap langkah manusia akan diseret menuju tempat berdirinya mereka di padang mahsyar. Tiupan pertama menandakan akhir dunia, sementara tiupan kedua akan menjadi awal dari keabadian. Namun di antara dua tiupan itu, sunyi yang panjang itu adalah peringatan yang seharusnya membuat hati manusia gemetar. Sebab yang telah mati akan dihidupkan kembali, dan yang berpaling akan diseret menuju penyesalan yang tidak akan berakhir. Setelah keheningan panjang yang tak terukur lamanya, di mana langit seakan membeku tanpa warna dan bumi membisu tanpa detak, tibalah saat ketika segala sesuatu mulai bergetar kembali. Alam yang mati perlahan menunjukkan tanda-tanda gerak yang menakutkan. Namun bukan kehidupan yang muncul, melainkan getaran dari perintah ilahi yang agung. Di waktu itu, Israfil yang sejak awal berdiri menunggu perintah kedua dari Tuhan semesta alam, mulai mengangkat kepalanya perlahan. Sangkakala yang dahulu telah mematikan seluruh kehidupan kini bersinar dengan cahaya yang tidak dapat ditatap oleh mata makhluk manapun. Malaikat yang perkasa itu menundukkan pandangannya, menanti saat yang telah ditentukan. Tidak ada satupun malaikat lain yang berani bersuara, tidak ada yang berani bergerak. Semua tunduk menanti datangnya kebangkitan yang dijanjikan. Lalu, dari arah langit terdengar suara yang bukan seperti apapun yang pernah ada. Suara itu datang bukan dari udara, bukan dari gemuruh, melainkan dari kehendak yang maha kuasa. Langit yang sudah terlipat terbuka kembali dengan gemetar, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan seluruh jagat raya. Cahaya itu bukan sinar matahari, tetapi pancaran keagungan Tuhan yang menembus kegelapan. Bumi yang sudah hancur mulai bergerak seperti sedang menggeliat dari kematian. Dari setiap celah tanah, dari setiap debu yang berserakan, muncul percikan kehidupan yang tak terbayangkan oleh pikiran manusia. Sangkakala itu ditiup untuk kedua kalinya. Suaranya tidak hanya mengguncang, tetapi menembus jiwa dan membelah kesadaran. Tiupan itu memerintahkan seluruh makhluk untuk bangkit dari tidur panjang mereka. Tidak ada yang dapat menolak perintah itu. Bumi bergetar hebat, seakan ingin melepaskan seluruh isinya. Lautan mendidih kembali, namun kali ini bukan karena panas, melainkan karena ia harus menyerahkan apa yang pernah ditelannya. Gunung-gunung memuntahkan isi perutnya, dan dari dalam tanah yang kering dan retak, tubuh-tubuh manusia yang telah lama hancur mulai tersusun kembali. Tulang-tulang yang tercerai-berai dikumpulkan dengan sempurna. Daging yang telah menjadi debu disatukan kembali oleh kehendak Allah.
Urat-urat dan kulit tumbuh dalam sekejap. Darah mengalir kembali dalam tubuh-tubuh yang telah mati selama ribuan tahun. Jiwa-jiwa yang dahulu melayang-layang kini dipanggil untuk kembali menempati jasadnya. Dalam sekejap, bumi yang mati itu dipenuhi oleh manusia-manusia yang baru bangkit dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka menatap sekeliling, menyaksikan jutaan bahkan miliaran jiwa lain yang juga baru saja dihidupkan kembali. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada arah untuk lari. Semua berdiri, terengah-engah, menatap langit yang terbuka, menanti perintah berikutnya. Suasana itu begitu menegangkan, tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa takut yang menyelimuti hati manusia saat itu. Mereka yang dahulu gagah kini gemetar, mereka yang dahulu berkuasa kini menunduk. Tidak ada lagi penguasa dan rakyat, tidak ada lagi yang tinggi atau rendah. Semua sama, semua telanjang tanpa harta, tanpa kedudukan, tanpa perlindungan. Hanya tubuh dan amal mereka yang tersisa. Tidak ada lagi baju kebesaran, tidak ada lagi gelar kehormatan, tidak ada lagi perhiasan dunia yang mereka banggakan. Suara-suara tangisan mulai terdengar. Ada yang menjerit memohon ampunan, ada yang menangis karena penyesalan yang tak terkatakan. Ada pula yang berteriak memanggil nama orang-orang yang dahulu mereka cintai. Namun tidak ada yang menjawab. Setiap manusia berdiri sendiri, memikul beban dosanya masing-masing. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka dipenuhi air mata dan ketakutan. Ada yang wajahnya bersinar karena keimanan, dan ada yang wajahnya gelap penuh keputusasaan. Itulah hari di mana semua rahasia dibuka, dan tidak ada lagi yang dapat disembunyikan. Bumi kini menjadi padang luas yang tak berujung. Tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada tempat untuk berlindung. Hanya dataran kosong sejauh mata memandang. Dari arah langit terdengar gemuruh yang semakin mendekat, tanda bahwa pengadilan agung akan segera dimulai. Manusia-manusia yang baru bangkit itu menoleh ke segala arah, mencari sesuatu yang bisa menenangkan mereka, tetapi yang mereka dapati hanyalah ketakutan yang makin dalam. Lalu langit yang telah terbuka mulai memancarkan cahaya yang lebih kuat, dan malaikat-malaikat turun dengan barisan yang tak terhitung jumlahnya. Sayap mereka membentang sejauh mata memandang, dan bumi menjadi terang oleh cahaya mereka. Di tengah-tengah para malaikat itu, arasi diangkat dengan keagungan yang tak terlukiskan. Tidak ada makhluk yang berani mengangkat kepala, karena kebesaran Tuhan tampak nyata di hadapan mereka. Setiap jiwa terjatuh dalam ketundukan, bahkan mereka yang dahulu menolak sujud di dunia kini tidak mampu berdiri. Tiupan kedua itu bukan sekadar panggilan bangkit, melainkan pengumuman bahwa masa perhitungan telah dimulai. Tidak ada satupun amal yang luput dari catatan. Setiap langkah, setiap kata, setiap niat, semua dibuka tanpa sisa. Mereka yang dahulu menertawakan peringatan kini menunduk dengan wajah ketakutan. Mereka yang dahulu lalai kini menangis tersungkur, namun tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hembusan angin di hari itu membawa aroma yang tidak pernah dikenal manusia. Aroma keadilan yang bercampur dengan rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Semua mata menatap ke langit, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka untuk selama-lamanya. Hati manusia berdetak tidak karuan, karena mereka tahu bahwa setelah ini tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi maaf, kecuali bagi mereka yang telah disayangi oleh Tuhan sebelum hari ini tiba. Dan ketika bumi telah dipenuhi manusia, ketika setiap jiwa telah berdiri di tempatnya, ketika malaikat telah membentangkan barisan mereka dengan tertib, maka suara yang sangat agung terdengar, suara yang membuat seluruh makhluk berlutut. Itulah suara panggilan terakhir yang akan memulai perhitungan.
Hari itu bukan lagi hari penuh kehidupan seperti dunia dahulu, melainkan hari ketika semua amal berbicara dan tidak ada satupun manusia yang mampu berdusta di hadapan penciptanya. Tiupan sangkakala kedua telah membuka lembaran baru yang tidak akan pernah tertutup. Dunia telah berakhir, waktu telah berhenti, dan kini dimulailah perjalanan menuju keabadian. Mereka yang beriman akan bergetar hatinya, namun penuh harap. Sementara mereka yang kafir menjerit dengan putus asa. Semua manusia menatap dengan mata penuh air, karena di hadapan mereka kini berdiri kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Hari itu bukan lagi sekadar peringatan, melainkan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ketika semua makhluk telah berdiri di atas tanah yang datar tanpa batas, udara menjadi berat, seakan menggantung di antara dada-dada manusia yang gemetar. Tidak ada suara selain bisikan ketakutan dan desah napas yang tertahan. Matahari didekatkan hingga jaraknya seukuran 1 mil, membuat keringat manusia mengalir deras. Ada yang keringatnya hanya membasahi mata kakinya, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada pula yang hampir ditelan oleh peluhnya sendiri. Panasnya menembus kulit dan tulang, membuat bumi yang diinjak terasa seperti bara yang hidup. Namun, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada pohon, tidak ada naungan, tidak ada angin yang menyejukkan. Di tengah kepadatan manusia yang tak terhingga, setiap jiwa berdiri sendiri-sendiri dalam kegelisahan yang mencekam. Tidak ada yang mampu menoleh ke kanan atau ke kiri, sebab setiap orang sibuk memikirkan nasibnya. Tidak ada ayah yang mengingat anaknya, tidak ada ibu yang menatap putranya. Setiap diri hanya bergulat dengan ketakutan akan keputusan yang belum diumumkan. Malaikat-malaikat berdiri mengelilingi mereka dengan wajah penuh wibawa, menjaga barisan agar tidak seorang pun keluar dari tempatnya. Bumi bergetar pelan, seolah sadar bahwa hari ini adalah puncak dari seluruh penciptaan. Lalu langit yang terbuka kembali bersinar, namun bukan sinar yang menenangkan. Ia bergetar seperti lautan yang marah, dan di atasnya tampak barisan malaikat membawa lembaran-lembaran cahaya. Itulah kitab catatan amal yang selama ini ditulis dengan teliti, tanpa pernah salah. Malaikat penjaga catatan mendekat, membentangkan setiap kitab di depan pemiliknya. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlupakan. Setiap titik dosa dan setiap setetes amal baik tertulis dengan jelas. Bahkan niat tersembunyi di dalam hati pun tertampak di sana. Manusia terperanjat melihat dirinya sendiri dengan segala keburukannya terbuka di hadapan seluruh makhluk. Ada yang bergetar lututnya, jatuh tersungkur sambil menangis memohon agar amalnya disembunyikan. Namun catatan itu telah terbuka dan tidak ada yang dapat menutupnya lagi. Ada pula yang tersenyum lirih dengan wajah bercahaya karena mendapati rahmat Allah memenuhi setiap amalnya, sementara yang lain menjerit ketika melihat kejahatannya terpampang tanpa belas kasihan. Hari itu, lidah dikunci, tangan dan kaki berbicara menjadi saksi. Kulit mereka sendiri bersuara, menceritakan dosa yang pernah dilakukan di dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk menyangkal. Setiap bagian tubuh berbicara dengan kebenaran yang mutlak. Langit semakin berat, bumi semakin bergetar, dan malaikat Jibril memanggil nama-nama dengan suara yang menembus seluruh penjuru. Satu demi satu manusia maju untuk diadili. Ada yang wajahnya bersinar terang seperti bulan purnama, dan ada yang wajahnya hitam pekat seperti asap. Mereka yang dahulu beriman berjalan dengan langkah penuh keyakinan, sementara yang lalai menyeret kakinya dengan pandangan hampa. Setiap langkah terasa seperti 1000 tahun, setiap detik terasa seperti keabadian. Kemudian datanglah singgasana keagungan, arasi yang dibawa oleh malaikat-malaikat perkasa. Bumi bergetar hebat, langit bergetar dengan suara gemuruh yang belum pernah terdengar sebelumnya.
semua kepala tertunduk. Tidak ada satupun yang berani berbicara. Dan di hadapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya itu, Tuhan semesta alam menampakkan kekuasaannya. Hari itu, semua kesombongan manusia hancur lebur. Raja yang dahulu berkuasa, penguasa yang dulu disanjung, orang kaya yang dulu bermegah, semuanya tunduk dan menangis seperti anak kecil. Tidak ada lagi kehormatan, yang tersisa hanya penantian terhadap keputusan yang akan menentukan nasib mereka untuk selamanya. Ketika nama seseorang dipanggil, malaikat menggiringnya ke hadapan pengadilan. Catatan amalnya dibuka dan setiap perbuatannya ditimbang dengan keadilan yang sempurna. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Amal baik sekecil biji debu tetap dihitung, begitu pula dosa sekecil bisikan. Orang-orang beriman menunduk dengan air mata, takut kalau amalnya tidak diterima. Mereka bergetar setiap kali timbangan miring sedikit ke arah keburukan. Dan ketika rahmat Allah mengalahkan dosa mereka, air mata mereka berubah menjadi senyum yang diselimuti cahaya. Mereka bersujud dalam syukur, sementara malaikat menyapa mereka dengan ucapan keselamatan. Namun bagi mereka yang selama hidup menolak kebenaran, saat itu menjadi siksaan yang tak terlukiskan. Wajah mereka suram, mata mereka membelalak tanpa cahaya. Mereka melihat dosa-dosa mereka menumpuk di hadapan, membentuk bayangan gelap yang mengelilingi. Tidak ada lagi alasan yang bisa diucapkan. Mereka menangis hingga suara mereka habis. Tetapi malaikat tetap menggiring mereka menuju tempat yang telah disediakan. Setiap langkah terasa berat. Setiap napas membawa penyesalan yang semakin dalam. Di sekitar padang mahsyar itu, terdapat kolam-kolam yang jernih penuh rahmat. Kolam Nabi yang dijanjikan bagi umatnya yang beriman. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Mereka yang setia dan sabar di dunia akan minum darinya dan tidak akan haus selamanya. Namun, yang berpaling dari peringatan tidak akan mendekat. Bahkan, malaikat menghalau mereka dengan cambuk api. Mereka menatap dengan penyesalan yang menusuk, menyadari betapa bodohnya diri mereka dahulu menolak kebenaran yang telah jelas di hadapan mata. Dan sementara itu, langit yang gelap berubah menjadi merah membara. Neraka mulai menampakkan diri. Suaranya bergemuruh seperti ribuan badai menyatu. Api itu bernafas, dan setiap hembusannya menggetarkan seluruh padang. Malaikat penjaganya yang keras dan tidak berbelas kasihan berdiri tegak dengan wajah yang menakutkan. Mereka menanti perintah untuk melemparkan orang-orang yang berdosa ke dalamnya. Manusia yang menyaksikan pemandangan itu menjerit, memohon agar tidak termasuk di antara mereka. Tapi yang telah tertulis tidak bisa diubah. Di tengah gemuruh itu, ada pula suara lembut yang memanggil jiwa-jiwa yang selamat. Cahaya putih membentang, menuntun mereka menuju arah yang lain. Wajah mereka bercahaya, langkah mereka ringan. Mereka berjalan menuju kebahagiaan abadi, meninggalkan padang yang penuh jerit tangis. Bagi mereka, tiupan sangkakala bukan lagi awal kehancuran, tetapi gerbang menuju rahmat yang kekal. Dan bagi yang lain, itu adalah awal dari azab yang tidak akan pernah berhenti. Maka, seandainya manusia mau memikirkan hari itu, niscaya tidak ada hati yang berani membeku dalam dosa. Tidak akan ada lidah yang berani berbohong, tidak ada tangan yang berani mencuri, tidak ada mata yang berani memandang maksiat, sebab setiap langkah di dunia hanyalah menuju satu hari itu, hari di mana tiupan sangkakala telah memisahkan antara yang selamat dan yang binasa. Dan ketika semuanya telah nyata, tidak ada lagi kata selain tangisan dan penyesalan bagi mereka yang lupa akan akhir perjalanan ini. Setelah neraka memperlihatkan kedahsyatannya dan surga menampakkan cahayanya, suasana di padang mahsyar menjadi semakin menegangkan.
ribuan juta jiwa berdiri di tengah cahaya panas yang menyilaukan, diselimuti oleh rasa takut yang membuat tubuh mereka gemetar. Tidak ada lagi yang berbicara, tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Hanya suara detak jantung yang berpacu di dada, menunggu keputusan yang akan menentukan arah kekekalan mereka. Malaikat-malaikat penjaga neraka berdiri tegak seperti gunung yang hidup, pandangan mereka tajam, dan tangan mereka menggenggam rantai yang membara. Setiap langkah mereka mengguncangkan bumi. Di sisi lain, malaikat pembawa rahmat memegang bendera-bendera cahaya mengelilingi para hamba yang disayangi Allah. Wajah mereka berseri-seri, lembut dan menenangkan. Mereka menyapa manusia dengan ucapan selamat, membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan sabar di dunia. Namun di hadapan mereka masih terbentang jembatan yang menakutkan, jembatan yang melintasi api yang menyala-nyala, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Itulah jalan terakhir yang harus dilewati sebelum memasuki tempat yang dijanjikan. Pada saat itu, neraka bernafas lebih kuat. Setiap kali ia menghembuskan panasnya, suara gemuruhnya mengguncangkan hati manusia hingga tak mampu berdiri tegak. Api itu tidak seperti api dunia, warnanya hitam pekat dan panasnya tidak bisa diukur oleh akal. Nyala apinya tidak memerlukan bahan bakar, karena kemarahan Tuhan yang tertuang padanya sudah cukup untuk menjadikannya kekal. Setiap kali ia membuka mulutnya, malaikat penjaganya menahan dengan rantai besi yang panjangnya tak terbayangkan. Manusia yang melihatnya berteriak ketakutan, menutup telinga mereka agar tidak mendengar jeritan dari dalamnya. Namun jeritan itu menembus segalanya, bahkan sampai ke dasar hati yang paling dalam. Ketika nama-nama mulai dipanggil, setiap jiwa maju satu demi satu. Mereka yang beriman berjalan dengan langkah ragu, namun penuh harap. Di hadapan mereka membentang jembatan yang tampak seperti garis cahaya di atas lautan api. Di bawahnya, lidah-lidah neraka menjulur, mencoba meraih siapa saja yang melintas tanpa izin. Malaikat berdiri di sisi kiri dan kanan, memegang pengait yang bercahaya, mengawasi setiap langkah manusia. Siapapun yang pernah berbuat dosa tanpa tobat akan kehilangan keseimbangannya. Mereka akan tergelincir, terjerembab ke dalam api yang tidak mengenal ampun. Suara jatuhnya mereka tidak terdengar seperti tubuh yang terbakar, tetapi seperti batu dilemparkan ke dalam kegelapan tanpa dasar. Namun mereka yang hatinya bersih melangkah dengan cahaya yang menyala di depan mereka. Setiap amal baik mereka berubah menjadi lentera yang menerangi jalan sempit itu. Ada yang cahayanya seterang matahari, ada yang seterang bulan, ada yang sekadar berkelip seperti bintang di kejauhan. Mereka berjalan sambil berdoa dengan suara gemetar. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Dan Tuhan pun memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah hingga sampai ke ujung jembatan itu, di mana rahmat menanti dalam ketenangan yang tak tergambarkan. Sementara itu, bagi mereka yang lalai dan durhaka, tidak ada cahaya yang menerangi. Wajah mereka hitam, langkah mereka goyah. Mereka berjalan dalam kegelapan, terantuk oleh dosa mereka sendiri. Neraka memanggil nama-nama mereka dengan suara yang menggema di seluruh jagat raya. Malaikat penjaga menghunuskan tombak api, menjerat mereka dengan rantai yang bersinar merah menyala. Jeritan mereka memecah kesunyian, namun tidak ada yang menolong. Api itu menyambar mereka, membungkus tubuh mereka dari kepala sampai kaki, membakar daging mereka tanpa henti, namun tidak membiarkan mereka mati. Setelah itu, bumi tempat mereka berpijak berguncang hebat. Neraka semakin marah, menelan orang-orang yang tersisa di padang itu. Sementara di atas,
surga terbuka dengan cahaya putih yang memancar lembut. Pohon-pohon surga menundukkan dahannya, sungai-sungainya berkilau seperti kristal, dan aroma kasturi memenuhi udara. Suara tasbih dan salam terdengar dari segala arah. Mereka yang telah melewati jembatan itu disambut dengan senyuman para malaikat, disuguhi minuman dari cawan yang tidak pernah kosong, dan dipakaikan pakaian dari sutra hijau yang bercahaya. Tetapi di sisi lain, mereka yang jatuh tidak lagi terdengar. Hanya gema jeritan mereka yang samar, tenggelam di dalam gelapnya api. Mereka menyesal lebih dalam daripada apapun yang pernah mereka rasakan di dunia. Mereka ingat saat mereka menolak untuk sholat, saat mereka tertawa ketika dinasihati, saat mereka lebih memilih dosa daripada ketaatan. Semua kenangan itu menghantui mereka seperti belati yang terus menusuk hati, sementara api membakar tubuh mereka tanpa jeda. Langit di atas mereka kini tertutup sepenuhnya. Tidak ada cahaya, tidak ada udara. Neraka menutup dirinya rapat, menyimpan mereka dalam kegelapan yang abadi. Mereka berteriak memanggil Tuhan, namun panggilan mereka tidak dijawab. Malaikat penjaga neraka menatap tanpa belas kasihan, karena mereka bukan lagi makhluk yang dapat menyesal di tempat itu. Waktu di sana tidak berjalan seperti di dunia. Satu hari terasa seperti 1000 tahun, dan satu siksaan terasa seperti keabadian. Namun di atas semua kengerian itu, surga bersinar semakin indah. Mereka yang beriman duduk di bawah naungan pepohonan yang tak pernah layu, mendengarkan lantunan salam dari para malaikat yang turun silih berganti. Wajah mereka bersinar, hati mereka tenang, dan senyum mereka penuh kebahagiaan. Mereka telah melewati tiupan pertama, bangkit dari kematian, melewati pengadilan, menyeberangi jembatan, dan kini beristirahat di tempat yang penuh rahmat. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi penderitaan. Dan di antara dua golongan itu, terhampar satu pelajaran besar bagi manusia yang masih hidup, bahwa setiap detik di dunia adalah benih yang akan tumbuh di akhirat, bahwa tawa di atas dosa akan berubah menjadi tangisan di hari pengadilan, bahwa kelalaian hari ini bisa menjadi siksaan esok. Maka sebelum sangkakala ketiga ditiup untuk menutup seluruh urusan, sebelum dunia benar-benar terhapus dari ingatan para malaikat, manusia masih diberi waktu untuk kembali. Waktu yang singkat, namun cukup bagi yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sebab setelah itu, tidak ada lagi pintu ampunan. Yang tersisa hanyalah hasil dari apa yang telah mereka tanam sendiri.